yang akan berlangsung hari ini mungkin sampai jam 1 siang, karena sosialisasi hari ini sebenarnya dibagi dalam 2 session. Session yang pertama itu adalah penjelasan tentang berbagai skill beasiswa dari Fulbright, termasuk untuk S2, S3, untuk research, artinya buat Bapak Ibu yang sudah doktor, atau juga buat para profesional yang ingin meningkatkan pengetahuan. Semuanya ada ditawarkan oleh Fulbright Scholarship. Nanti sesi yang kedua akan ada workshop, terutama bagi Bapak Ibu yang ingin membuat research proposal untuk studi S2, S3 dan juga research atau senior research, ya. Artinya bagi Bapak Ibu yang sudah selesai S3. Nah, di hadapan kita sudah ada Mbak Adeline, Mbak atau Ibu Jakarta. Beliau ini setiap tahun sudah jadi langganan, dikirim oleh Aminet. Artinya memang opportunity buat kita itu masih ada. Hampir setiap tahun ada dari Kagulako yang mendapat beasiswa Aminet ini. Salah satunya Prof. Nasution mendapat beasiswa Fulbright untuk senior research dalam 2012 yang lalu. Ini akan saya serahkan kepada Bapak Profesor Nasution. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Bapak dan Ibu saudari peserta sosialisasi saya hormati Bapak Ibu Profesor Marina Nurul telah memberikan kata-kata sambutan. Saya bersyukur sebenarnya di acara ini juga suasana kita sebetulnya suasana informal. Kita buat acara ini relax karena ini adalah penyampaian informasi terkait dengan program-program beasiswa yang disediakan oleh Fulbright Amerika Serikat, dan juga yang kerjasama dengan DIPI, dan juga ada yang dari DIPI Murni yang bisa ke Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat gambar di layar tadi itu berkaos biru itu adalah namanya. Pada kesempatan pagi hari ini saya berharap ada program-program yang akan ditawarkan dan secara serius, dan bukan hanya mendengarkan tetapi memfollow. Itu yang harapan kami, karena berapa kemudian membaca brosur-brosur ternyata memang ada peluang untuk kita mencoba untuk mendaftar, kemudian beruntung lolos tesnya beberapa kali, tapi kita seperti raja, banyak sekali fasilitas yang diberikan kepada kita, pergi kemana-mana persiapan preparator saja sudah ada biayanya untuk, dan tes saja sudah dibayar. Program ini sangat beragam, dari SMA, kemudian yang mau sekolah S2, S3, ada yang sudah sampai sudah profesor pun. Saya waktu itu sudah profesor, artinya semua bisa ikut. Jangan merasa sudah tua, karena program ini untuk siapa saja. Waktu saya di Departemen di Lombok, banyak perusahaan SMA untuk itu program 1 tahun untuk mengikuti negeri. Karena kalau hanya kita ikut setengah-setengah maka tidak ada gunanya kita mengikuti. Dari sekian dan ada yang lolos dari PALI. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab waktu dan tempat. Ibu wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nasution dan juga
kami menganggap bahwa Palu atau daerah Sulawesi pada umumnya ini sangat penting untuk didatangi karena kami ingin sekali ada lebih banyak untuk mereka yang mendaftar beasiswa Fulbright. Benar seperti kata Bapak Mas Setio bahwa untuk bisa mendapatkan beasiswa kuncinya hanya satu, yaitu mendaftar. Yang namanya hadir kemudian mendengarkan tapi tidak berusaha untuk mendaftar, ya otomatis tidak ada kesempatan untuk lolos. Yang banyak kadang-kadang dari peserta yang hadir di acara ini ada pertanyaan, kenapa tidak banyak dari Indonesia Timur, kenapa tidak banyak dari Sulawesi atau bahkan dari Kota Palu? Ya, jawabnya saya hanya satu. Aplikasi yang kami terima hanya sedikit sekali dari Indonesia Timur, ya, terutama dari Sulawesi, dari Palu itu sedikit sekali. Jadi semakin banyak aplikasi yang kami terima, otomatis kans Anda untuk bisa lolos, mendaftar ya dan lolos, kemudian berangkat ke Amerika juga semakin besar, dan kan Anda tidak mendaftar sama sekali. Ya, baik. Nah, saya akan memberikan informasi yang cukup banyak. Program beasiswa kami ini sekali lagi program beasiswa Fulbright dan beasiswa pemerintah Amerika lainnya yang hanya ke Amerika saja, tetapi bervariasi dari program S2, S3, penelitian, bahkan pelatihan dan pertukaran mahasiswa di Amerika. Ya, jadi kalau misalnya Anda belum tertarik untuk melanjutkan studi S2 atau S3 atau tidak memiliki persyaratan untuk penelitian, Anda masih punya kesempatan untuk beberapa program pelatihan tergantung dari profesi Anda masing-masing. Akan saya lanjutkan dan sedikit mengenai yayasan kami, Yayasan Aminef atau American Indonesian Exchange Foundation. Mungkin dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang ada di sini pernah mendengar mengenai Yayasan Aminef. Saya tidak akan terlalu panjang lebar. Setiap kali saya di sini, tapi setiap tahun saya selalu yang buka-buka baru. Ya, jadi saya akan perkenalkan lagi apa itu Aminef. Yayasan kami didirikan di tahun 1992 untuk tujuannya mengelola beasiswa pemerintah. Yang ini adalah beasiswa kerjasama pemerintah antar dua pemerintah, yaitu pemerintah Amerika dan pemerintah Indonesia. Jadi ini beasiswa pemerintah murni. Bentuknya yayasan ini karena sebelumnya beasiswa Fulbright sudah ada sejak tahun 1952, tetapi hanya dikelola oleh Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Jadi untuk mempererat hubungan antar dua negara, maka didirikanlah yayasan ini. Setiap tahunnya kami memberikan sekitar 300 beasiswa bervariasi sekali lagi dari program S2, S3 dan juga program pelatihan. Dan karena yayasan ini dikelola oleh dua pemerintah, maka siapapun yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, yang untuk Indonesia, maka mereka akan duduk sebagai Ketua Dewan Penyantun untuk Yayasan Aminef. Oke, tadi sekilas mengenai Yayasan Aminef. Dan sekarang mengenai beasiswa Fulbright. Saya juga tidak akan terlalu panjang lebar, ini bisa menjadi sejarah yang panjang sekali. Kalau Anda benar-benar tertarik mengenai sejarah beasiswa Fulbright, Anda bisa Google sendiri. Ya, pada intinya, secara garis besar, beasiswa ini digagas oleh seorang senator di Amerika, yaitu Senator J. William Fulbright di tahun 1946 setelah Perang Dunia Kedua. Beliau melihat bahwa pentingnya pertukaran pendidikan dan sekali lagi penekanan pada kebudayaan. Jadi tidak hanya pendidikan, tapi juga kebudayaan untuk meningkatkan perdamaian dunia. Jadi beliau melihat bahwa setelah Perang Dunia Kedua banyak sekali konflik atau tidak harmonis antar bangsa itu karena kurangnya pendidikan antara mereka. Jadi beliau merasa pentingnya untuk mengundang orang-orang dari luar Amerika untuk melanjutkan studi mereka di Amerika dan juga untuk orang-orang Amerika melakukan penelitian di negara-negara lain. Sampai sekarang untuk beasiswa Fulbright kerjasama antara pemerintah Amerika dengan pemerintah dari negara lain, ya sudah ada 150 negara yang berpartisipasi dan Indonesia menempati urutan keempat terbesar dalam pengiriman mahasiswa atau peneliti ke Amerika di bawah beasiswa Fulbright. Lalu kami sejak tahun 1952 sudah lebih dari 2.500 ya. Angka 2.458 ini angka 2 tahun yang lalu. Sekarang sudah lebih dari 2.500 dan beberapa alumni sudah juga menjadi orang-orang yang menempati
impian Anda atau mengikuti pelatihan dan menjadi alumni dari beasiswa Fulbright seperti mereka yang sudah saya sebutkan. Tahun 2014, tapi baru berangkat untuk studi 2015 menjelang akhir tahun. Nanti akan saya jelaskan perinciannya, biaya yang akan Anda dapatkan dan juga yang Anda harus keluarkan. Bahwa Anda tidak mengeluarkan uang sepeser pun, tidak ada, ya. Pastinya Anda juga tetap harus mengeluarkan biaya. Oleh karena itu akan kami beritahukan. Pastinya kami akan memberikan biaya kuliah dan uang buku setiap semester bagi yang melanjutkan untuk S2, S3 juga untuk pelatihan. Dan semua peserta beasiswa Fulbright atau beasiswa pemerintah Amerika dalam bentuk cek ataupun dikirim melalui transfer bank ke rekening bank Anda di Amerika nanti kalau Anda sudah menjadi mahasiswa atau peneliti. 1 kali berangkat dan 1 kali pulang. Ya, 1 kali berangkat untuk memulai studi Anda atau program pelatihan Anda. Kalau Anda belum menyelesaikan studi, saya di tengah-tengah ini, kalau Anda sudah mengirimkan aplikasi Anda, kemudian kami menganggap bahwa aplikasi Anda yang cukup baik untuk memenuhi persyaratan, kami akan mengundang Anda untuk wawancara untuk program S2, S3 akan diadakan di Makassar, untuk program lainnya termasuk penelitian dan pelatihan akan diadakan di Jakarta. Kami akan Anda harus mengikuti tes ataupun juga berorientasi, ya seperti yang tadi di layar sebelumnya ada orientasi Bapak Hasib, kalau itu orientasinya di Lombok ya Pak. Itu juga kami berikan tiket ya domestik ke kota yang dituju. Yang terakhir adalah asuransi kesehatan. Ya. Sebagai penerima beasiswa Fulbright dan beasiswa pemerintah Amerika, Anda wajib mempunyai asuransi kesehatan selama mengikuti program di Amerika. Ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah kesehatan di sana, tetapi kalaupun Anda mengalami masalah kesehatan, akan tercover dengan asuransi kesehatan karena biaya kesehatan di Amerika sangat tinggi, sangat mahal. Ya. Anda bisa menghabiskan ribuan dolar, ya, ratusan dolar itu paling sedikit hanya untuk cek ke dokter. Ya, kalau untuk masalah lebih serius, Anda bisa ribuan dolar. Pernah ada salah satu peneliti kami untuk program penelitian selama 6 bulan di Amerika, dia mendapat serangan jantung dan pada saat itu harus operasi bypass yang biayanya sekitar 20.000 US dollar. Bayangkan kalau Anda harus mengeluarkan biaya sendiri, yang padahal pada saat itu Anda sedang studi, kemudian tidak ada uang tambahan dari keluarga, ya, tapi kami cover ya, dengan asuransi kesehatan tersebut bisa tercover untuk operasi bypass jantung. Ya. Ini contohnya, ini mudah-mudahan tidak ada masalah kesehatan di sana. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh, ini ada beberapa fakta ya, biaya-biaya yang akan kami berikan kepada Anda, tetapi Anda juga harus mengeluarkan biaya sendiri. Salah satunya adalah biaya pembuatan paspor dan izin sebagai PNS. Kalau Anda harus datang ke Jakarta, Anda mengurus perizinan, ya, nah, semua biaya itu Anda harus tanggung sendiri. Kemudian untuk mendapatkan asuransi kesehatan, Anda harus melakukan tes medis atau medical check-up yang tempatnya terserah Anda, boleh di rumah sakit dimanapun pilihan Anda. Ya. Kami hanya memberikan guideline kira-kira vaksinasi atau imunisasi apa yang Anda harus ambil, tes laboratorium apa, X-ray atau apapun sejenisnya ya tes itu. Kami berikan guideline-nya, Anda harus mencari rumah sakit sendiri dan biayanya Anda tanggung sendiri. Bervariasi, minimum mungkin sekitar Rp500.000 sampai Rp2 juta yang lebih tergantung dari rumah sakitnya. Kalau Anda ke RSUD dengan rumah sakit Siloam Internasional sudah pasti beda ya. Nah, jadi terserah pilihan Anda. Tapi sekali lagi kami tidak akan menanggung biaya tes medis yang nanti Anda harus lakukan kira-kira 3 bulan sebelum Anda berangkat ke Amerika. Ya, jadi tidak perlu melakukan sekarang untuk pendaftaran dulu ya. 3 bulan saja sebelum Anda berangkat akan kami instruksikan untuk mengambil tes medis. Ada beasiswa lain yang menanggung keluarga, tetapi tidak dengan beasiswa Fulbright. Anda harus mempunyai dana yang cukup untuk menanggung suami, istri,